gua baru aja baca di artikel tuh. Artikelnya di Google. Gua searching kelemahan Karimun. Nah, itu katanya agak limbung. Itu mobil kan diciptain untuk kota ya, Om ya. Cuman kan Dalam kadang kota, ya. orang-orang di kita ini ngebahas city car disamain dengan ngebahas mobil yang sedan. Sekarang mobil kecil, bannya kecil, tidak didesain untuk kecepatan tinggi, dipakai di tol, dibelokin, ya jelas limbung, Om. Jangan lu pakai itu. Pakai Avanza aja, coba lu lari 80 posisi belok keluar tol Bogor. Limbung, Om. Bantingan Karimun dibandingin sama dua Korea itu, enakan Karimun. Orang banyak ngeluh Karimun boros karena karbunya rata-rata udah pada nggak bener. Nah, terus tips lo untuk meminang mobil Karimun, Om. Concernnya di mana? Awal ngecek lo perhatiin yang AC-nya dingin ya atau apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Denny Kustaman di channel gua Denkus Channel. Masih dengan Om Kamal. Kita bahas Karimun Kotak yang lagi viral, Om. Karimun Kotak. Gokil. Gua nyari searching Karimun Kotak terus pada muncul banyak semua. YouTube. Gokil. Iya. Banyak peminatnya banget itu Karimun Kotak tuh. Nah, itu dan harganya juga terjangkau, Om ya. Gocapan ya, kurang lebih ya. Tergantung kondisi ada yang 60-an, 45 ada. Iya. Ini rekomen buat dibeli untuk menjelang bulan puasa, Ramadan, Lebaran. Mudik-mudikan. Mudik-mudikan masih aman ya. Jalan-jalan. Ya, dia dalam kota luar kota juga gas nggak pusing. Gas nggak pusing. 1000 cc irit. 1000 cc irit. Tapi kalau nyeting karbunya nggak bener mah ya boros. Nyeting karbunya. Iya kan mobil masih karbu. Gitu. Jadi sejarah singkat Karimun awal lahir di Indonesia tahun 2000 sampai 2005. Oke. 2000 sampai 2005 karena 2006-nya keluar Karimun Estilo. Karimun Estilo. Yang udah ini ya. Ya, Karimun Estilo generasi pertama itu tahun 2006 masih karburator juga. Karena terus ada beberapa generasi sampai ketemu wagon gitu kan. Nah, kita kan ngebahasnya di kotak nih, si Karimun Kotak nih ya. Yoi. Karimun Kotak. Gue sering juga lumayan ngereferensiin mobil Karimun ini, Om. Kadang orang yang emang pengennya nyari manual, hampir setiap orang yang nanya pasti gue referensiin Karimun Kotak karena dia nggak ada versi maticnya, Om, hanya manual aja. Kalau nggak salah ada 2 tipe apa 3 tipe gitu, 2 kalau nggak salah ya Karimun itu, cuman gue lupa perbedaannya apa karena udah lama banget nggak pernah ngebahas mobil itu. Kita titik beratin ke durability-nya aja ya, bukan ke tipe dan fitur segala macamnya. Karimun Kotak itu cc-nya 1000, karburator, mesinnya sama dengan mobil lu, Mr. Jim. Sama juga dengan ya? Carry 1000, sama mesinnya. Jadi kalau untuk durability nggak usah ditanyain lagi, harga spare part nggak usah ditanyain juga, gitu kan. Jadi maksudnya mobil itu tuh low maintenance, dalam artian harga spare partnya murah. Terus terjangkau, ngerawatnya juga cukup mudah, tapi mobilnya kuat. Ada beberapa kelemahan, tapi kalau misalnya orang itu objektif, menilainya dengan sudut yang objektif, kekurangan itu akan ketutup dengan kelebihan yang dia dapatkan sebenarnya. Gitu. Dia walaupun dimensi mobilnya kecil, Om, tapi kabinnya tuh luas loh. Untuk orang yang tubuhnya segede kita aja cukup nyaman loh pakai Karimun itu. Posisi duduknya ergonomi sih enggak, tapi cukup lah dibandingin kompetitor si Kia Visto dan Hyundai Atos. Atos dong, sama-sama 1000 cc. Atos, Visto, yang sekelas sama dia itu kan Chevrolet Spark, Hyundai Atos, Kia Visto, sama Karimun Kotak. Adalah beberapa tipe lagi, beberapa mobil lagi, tapi nggak usah disebutin karena nggak masuk kategori gitu kan. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak dibeli di tahun 2023, sangat worth it. Sangat worth it. Itu mobil kabinnya luas, duduk di depan nyaman, duduk di belakang nyaman, bagasinya luas. Jok belakang bisa disenderin, Om. Bisa diatur. Ada space.
belakang. Ada space. Jadi yang posisi duduk di belakang nggak gini. Untuk keluar kota masih bisa sedikit nyender, jadi nggak terlalu pegel-pegel badan, gitu kan. Terus kalau gua pribadi pernah ngegaspol 140 masih masuk om di tol. Kondisi mobil sehat ya, semuanya bagus. Sedangkan si Visto sama si Atos ini gua top 120 nggak berani lagi. Karena udah ngeri. Agak limbung, ngeri lah. Kalau Karimun kan badannya agak sedikit lebih lebar om ya, dibandingin sama Atos sama Visto kan. Udah gitu, walaupun dia kabinnya tinggi, tapi badannya lebar. Jadi nggak terlalu ngeri gitu ya, walaupun goyang-goyang, ngeri-ngeri sedap. Tapi maksudnya lari 140 juga hebat lah, hitungan mobil 1000 cc om. Iya, mungkin 140 lari om. Masih mau sebenarnya, masih mau. Cuman ya gue bilang ini udah cukup Udah lah, cukup. segini udah. Di luar imajinasi gue itu bisa lari segitu dengan kondisi standar ya, tanpa modifikasi loh. Kondisi bener-bener standar. Terus bensin kalau kita setting dengan proper antara bensin, setelan Delco dan lain-lain segala macam busi semuanya disesuaikan. Itu cukup irit om. Cukup irit. Orang banyak ngeluh Karimun boros karena karbunya rata-rata udah pada nggak bener. Karbu ya. Karbunya. Karena gue di sini juga kan sering sama Mang Yaya kan. Mang, iya masih kena rada kurang enak nih. Karbuna nggak bener. Gitu ya. Ya karbu mungkin ya karena dulunya ketemu tangan-tangan jorok, digini digitu, jadi ada yang nggak bagus dalamnya kan. Ya gue juga nggak tahu. Gue ngobrol sama Mang Yaya. Tapi gue pernah dapat juga di sini konsumen yang karbunya masih kondisinya bagus banget om. Itu suara mesinnya halus banget, kayak Mr. Jim aja. Halus gitu, enak kan? Idle-nya rata, dipakai ngegasnya juga enak, semuanya enak. Ya sama seperti itu om. Jadi kalau dibandingin kompetitor yang duo Korea itu, kalau gue pribadi ditanya, gue lebih pilih Karimun kotak. Gue pribadi. Kalau dibandingin dua mobil Korea itu. Dua mobil Korea itu kan injection ya om ya. Dari segi keluaran sama-sama baru pastinya duo Korea lebih irit. Tapi pada realitinya saat ini kadang nggak sedikit juga yang duo Korea itu lebih boros ketimbang si Karimun kotak ini. Karena ya namanya injection yang udah berumur, semuanya sudah tidak proper. Jadi konsumsi BBM-nya udah nggak sebagaimana mestinya. Gitu. Jadi kalau ada yang komen Karimun gua kok boros ya, itu masalahnya di busi ya. Coba di busi. karburatornya di servis lebih lanjut lagi. Iya. Tapi ada juga malah kalau misalnya lo bilang tadi kalau karburator di servis pun tetap boros, berarti dia kurang bagus ya? Iya. Kurang bagusnya maksudnya Udah lubang-lubangnya ada udah kemakan apa gimana sih? Bukan udah kemakan, kalau lubang nggak mungkin kemakan om, ya? nggak mungkin. Kalau karbu ya. Tapi ya itu dia gue bilang, ketemu tukang karburator atau bukan tukang karburator yang ngoprek-ngoprek karburator, digini digitu, ada yang kecongkel lah, ada yang kegaret lah, atau ada yang bengkok lah, kita kan nggak tahu. Iya. Gitu. Situnya doang ya. Oke. Jadi Iya. si karburatornya itu udah nggak proper, udah nggak sebagaimana mestinya. Makanya lebih baik diganti unit karburator yang masih bagus. Caranya gimana? Cari tukang karburator yang bisa dipercaya. Ori lah. Yang dia masih masih bagus kan tukang karburator yang bisa tahu. Kalau kita orang awam nggak akan tahu om. Karburator itu masih, jangankan orang awam, gua aja nggak bisa ngebedain mana karburator bagus, mana karburator jelek. Kalau dilihat fisik mata. Tapi kalau kayak Mang Yaya yang memang udah puluhan tahun ngurusin karburator, dia tahu. Ya. Oh ini udah nggak bagus. Oh ini karburatornya udah gado-gado. Ada campuran, ini bukan murni punya Karimun semua. Karena kalau kayak di mobil Kijang aja kadang dalamnya udah gado-gado, nggak murni Kijang semua. Kadang bawaan Kijang tapi udah nggak original. Kayak Karimun juga sama gitu. Misalnya pelampung bensinnya atau jarum skepnya itu udah nggak original bawaan Suzuki asli. Jadi udah imitasi bahannya. Itu kan nggak bagus om. Gitu. Jadi jangan macam-macam ya kalau part-part di karbu itu kan banyak tuh. Banyak kecil-kecil lagi. Jarum itu apa namanya tuh? Kecil-kecil kan kayak spoilernya, terus buat setelan anginnya. Itu kalau misalnya yang original sama nggak original, ukuran lubangnya tuh beda om. Iya betul. Walaupun selisihnya sedikit, tapi pengaruhnya gede. Sepersekian mili juga ngaruh ke situ. Oh iya sih. Gede banget ngaruhnya. Iya kebangetan ya kalau kayak gituan dong pakai yang kagak ori sih. Iya, mungkin sebenarnya gue sih nggak nyalahin orang yang pakai yang nggak ori ya. Mungkin nyari yang orinya susah. Oh gitu. Bisa susah, bisa nggak ngerti. Oh
Dia nggak tahu nih barang ori atau Ori enggak. apa enggak? Ngerti nggak? Nyebelin juga tokonya juga. Iya, Ori. padahal bukan. Iya, iya. Tapi kan kalau yang belinya orang yang udah lama di bidang itu pasti tahu. Ori dari mana? Ori gitu Iya, kan. Dia iya. tahu ini nggak ori. Oke. Yang ini yang ori. Gitu. Iya, iya. Benar sih. Nah Om, iya gimana tuh Om? Jadi kan dia kan ini banget tuh ya, banyak tuh. Lo pakai kipasnya Karimun. Nah, Iya iya. kan. Ininya Karimun, Betul. gokil ya. Dia Kemarin- partnya berfaedah buat. Kemarin gue sampai gue mau ngerubah mobil tua. Heeh. Kan dia masih kipasnya masih yang fix ya, kipas mesin ya. Gue mau rubah pakai electric fan. Gue nyarilah punya Karimun karena itu andalan kan. Mahal banget Om. Gitu ya. Mahal banget kipasnya. Agak jadi gue belinya, gue rubah pakai punya mobil lain. Iya, iya. Mahal Sangat banget. rekomen ya? Saking banyaknya dipakai anak-anak yang gue tahu ya, mobil Eropa dirubahnya pakai Karimun. Gokil. Eropa ya. Mobil Eropa pakai Pakai Karimun. Jepang, malah. Makanya kan sampai dibilang anak-anak Eropa, apapun mobilnya Karimun kipasnya. Oh gitu ya? Iya, apapun mobilnya Karimun kipasnya. Semuanya apa yang ngomong begitu. Itu kipas terbuat dari apa sih materialnya? Besi. Anjir, oh gitu ya? Besi kalau Emang dia biasanya bukan apa? plastik. Besi. Plastik. Biasanya plastik. Oh ini besi ya? Besi seng. Makanya kuat banget. Iya, iya. Jadi jarang rusak Iya. gitu. Kayak Jimny gue juga kan kipasnya lemah Den lo, makanya nggak dingin kan? Ya, ganti pakai Karimun. Yang gua Jimny kipasnya ini Kipas mesin masih. besi, enggak? Kipas mesin. Iya kipasnya maksudnya bahannya nggak kayak Karimun, bukan besi. Ini kali ya? Plastik, Plastik ya? tapi ngikutin putaran mesin. Iya, iya. Nah, kalau mau dirubah pakai Karimun. Gokil lu banyak banget partnya ya. Kayaknya nggak kipas doang mal ya, tapi khususnya kipas ya banyak lu pakai Iya. kipas Karimun ya. Heeh. Iya iya. Oke. Banyak dipakai. Waktu dulu belum banyak orang pakai, sering mau pakai Karimun. Sekarang udah banyak yang nyari, jadi mahal Om. Buset dah. Mau ngejual berapa duit gua? Nggak bisa, nggak kepake sekarang. Nama tadi kan lu sempat bilang gua pernah ngebejek sampai 140. Iya gak? Gua pakai Jimny ngebejek ya 110 pernah sih. Iya. Udah Iya. Dia kalau dia enggak ya? Enggak. Enggak ya. Apa karena kedap aja? Padahal dia Karena kalau Jimny lu kedenger suaranya meraung karena kipasnya kan kipas mesin, kipas mati. Kalau si Karimun kan elektrik kipasnya, jadi lebih enteng. lebih enteng. Heeh. Iya, iya. Makanya dia ya 140 udah ngotot sih gua. Iya, iya. Tapi kan bisa 140 tuh suatu pencapaian yang lumayan hebat menurut Iya, gua gokil. untuk ukuran mobil sekecil itu. Betul. Iya. Terus sama dia kan bannya kecil ya. Kecil aslinya. Anjir itu kecil mah. Kecil banget kayak ban motor. Betul. Gokil. Rata-rata sekarang yang udah banyak dipakai orang ya, Iya. ngincar agak nyaman, bannya dikasih agak lebar. Lebar. Karena kan dia standarnya ring 13 ya. Ring 13 bannya kecil segini Iya. paling Om lebar. Ganti ring 14 ban agak lebar Lebar. sedikit. Jadi itu Iya. posisi kalau di tol Enak napak ya? lebih enak. Iya, iya. Gitu. Nah ngomong masalah napak nih Mal ya. Gua baru aja baca di Iya. artikel tuh. Iya. Artikel nih di Google. Gua searching kelemahan Karimun. Nah itu katanya agak limbung. Agak Jadi, limbung. dia kan kecil kan. Iya. Jadi pas apa sih bahasanya tuh belokan gitu dia agak apa bahasanya tuh. Pokoknya limbung itu Goyang komentar lu. gitu ya. Goyang. Sekarang gini, itu mobil kan diciptain untuk kota ya Om ya. Iya. Cuman kan Dalam kadang kota ya. orang-orang di kita ini
ngebahas city car disamain dengan ngebahas mobil yang sedan. Sekarang mobil kecil, bannya kecil, tidak didesain untuk kecepatan tinggi, dipakai di tol, dibelokin, ya jelas limbung om. Jangan lu pakai itu. Pakai Avanza aja, coba lu lari 80 posisi belok keluar tol Bogor. Limbung om. Iya sih. Pasti, nggak mungkin enggak. Dan kalau di tol jalan lurus, lu disusul sama bis ya pasti goyang. Pasti. Cuman kan itu kan hanya sedikit kekurangan dari mobil itu. Iya. Tapi kan kelebihannya banyak. Banyak. Jadi jangan terlalu kadang kan orang kalau awam kan pasti yang dilihat kekurangannya ya om ya. Iya. Pasti itu yang minta dibahas terus kekurangan. Kekurangan itu sebenarnya cuma sedikit. Untuk ukuran mobil itu dengan harga segitu di saat diciptain di tahun itu teknologinya segitu-gitunya. Iya sih. Ngerti nggak om? Jadi kita nggak bisa ekspektasi kita kan nggak bisa terlalu tinggi dong. Sekarang lu beli mobil 50 juta, pengen dapet kenyamanan harga 500 juta ya nggak bisa lah. Jadi sesuai aja. Jadi untuk orang-orang yang awam, saran gue jangan terlalu banyak baca artikel. Kadang yang nulis artikel juga, belum tentu mereka bisa nyetir. Lebih parah lagi malah. Lebih parah. Kadang nulis artikel kan sekedar nulis aja, ngambil dari yang lain, dia masukin ke blog dia, atau dia masukin ke website tempat dia kerja. Karena memenuhi tuntutan dari bos untuk ngebahas salah satu jenis mobil yang kadang dianya juga nggak bisa nyetir mobil gitu kan ngeri om, ngambil dari sumber yang nggak kredibel gitu. Makanya kalau mau lihat review lebih baik lihat review di YouTube. Orang yang di review mobilnya dibawa, dites, lu bisa lihat live dari videonya langsung. Tapi kalau hanya sekedar tulisan, kadang kita nyerna tulisan itu kan nggak sama, setiap orang beda-beda mencernanya. Kadang dipukulnya rata. Gitu. Jadi jangan serta-merta mencerna artikel mentah-mentah gitu. Jadi harus di-compare. Udah pengen jawaban pastinya, test drive. Iya sih. Kan kalau kita mau beli mobil second sama si pemilik mobilnya juga kita diizinin untuk test drive. Kita ajakin pemilik mobilnya, kita tes jalan sama-sama. Langsung deh rasain tuh. Gimana sih rasanya? Kalau untuk gua, bantingan Karimun dibandingin sama dua Korea itu, enakan Karimun. Bantingannya Gitu ya. lebih enak Karimun karena di badannya lebih lebar. Ngerti nggak om? Ground clearance lumayan tinggi. Jadi nggak akan kalau jalan rusak tuh nggak ngeri grak-ruk nggak ngeri deh. Ground clearance-nya agak tinggi dia. Kabinnya tinggi. Jadi kita di dalam mobil nggak kayak disekep. Kalau ceria kan kecil kan? Kecil. Ceria udah ke sampingnya kecil, atasnya pendek. Jadi kita dalam mobil tuh kayak dikungkung gitu. Tapi kalau si Karimun ini atasnya tinggi. Betul. Jadi Takjub kita tuh enak gitu di dalam mobil tuh, jadi nggak pengap. Pakai Karimun tuh, gue udah paling kalau udah mobil Karimun di sini pasti gue pakai, gue cobain. Saking senengnya gue sama tuh mobil, enak banget dipakainya om. Dulu temen gue ada yang beli baru, jadi nyobain lah. Mobil itu di saat barunya, AC-nya dingin banget, Karimun kotak. Tahun 2003 apa waktu itu ya, Karimun kotak, AC-nya dingin banget saat barunya tuh. Kan kalau di saat barunya dingin, sekarang juga berarti bisa ada kemungkinan untuk dia dingin. Dingin lagi, kembali ke awal ya. Tapi ada problem AC-nya suka masalah mulu nih Karimun. Ada. Sebenarnya masalah sih enggak, cuma berat. Berat, nah iya benar-benar mal. Berat aja, wajar mobil CC kecil. CC jangan Karimun, Picanto gua aja kalau AC-nya lah. Gitu om, orang CC-nya kecil. Bener. Kompresornya gede, tambah kompresor udah berumur gitu, kompresinya udah tinggi, jadi putarannya makin berat. Kan gitu. Jadinya itu sih sebenarnya masih wajar-wajar aja om. Apalagi orang yang beli mobil itu peruntukannya lebih banyak dalam kota, bukan berarti luar kota nggak bisa ya. Sangat bisa om, luar kota juga. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Luar kota. Kalau misalnya Jimny kan, Mal, gue mau ke Bali, kira-kira gue bawa apa aja kunci-kunci dari A sampai Z. Lu bilang gue kagak jadi ke Bali, Mal. Gue bilang, lu bawa kunci ini, lu bawa busi, lu stok platina, terus kunci ini dan gitu, Mal. Ya udah gue nanti aja ke Bali ya. Tapi kalau misalnya si Karimun dengan mesin yang sama 1000 cc, dia kan desainnya lebih beda ya. Sisi kenyamanan mungkin lebih dapat Karimun jauh lah, jauh banget. Suspensi juga kan beda sama Jimny lah ya. Jauh lah.
Wah, ini rekomen sih ya. Iya dong. Sebenarnya kalau yang seperti waktu lu mau ke Bali gue sebutin itu semua itu cuman apa ya? Jaga-jaga. Jaga-jaga sih ya. Jaga-jaga. Intinya itu ya. aja. Tapi gue masih pede sih Kalau itu. kondisi mobilnya sehat mah belum tentu Aman itu sih. dipakai juga. Iya sih. Gua aja pakai Bener. mobil gua di belakang toolkit lengkap, Om. Gitu ya. Lengkap semua ada. Iya. Gitu. Jadi jaga-jaga aja yang namanya mobil udah berumur takut ada ini itu di jalan Iya sih, gitu kan. bener. Kita ada prepare minimal. Iya. Kalau kita di tengah-tengah tol kan nggak mungkin juga kita Betul, bingung lu. mau gimana lu bisa benerin tapi lu nggak ada toolsnya, kesel nggak? Iya benar. Mendingan lu prepare tools kan. Iya, tapi nggak bisa benerin. Minimal manggil orang, nih bang, peralatan udah ada lengkap nih. setidaknya ada backup lah. Nanti mau entah itu ngebenerinnya gimana mau gimana, pokoknya ada backup lah intinya itu aja sih. Mengingat Karimun Kotak sekarang lagi rame teman-teman dan harganya worth it. 50-an ya. 50-an. Kurang lebih tergantung kondisi lah. Ada 47 tadi gue sempat lihat. Segituan. Nah, itu apa namanya? Sangat rekomen seperti pembukaan lu tadi bilang di awal video bahwa untuk dimiliki di tahun 2023 Om ya. Sangat Iya dong, ya rekomen. sangat dong, sangat. Nah, terus tips lu untuk meminang mobil Karimun Om. Concernnya di mana? Awal ngecek lu perhatiin yang AC-nya dingin ya atau apa? Wajib. Gitu AC ya. wajib dingin. Ya seperti biasa ngetes mobil-mobil Motuba lah ya. Pada umumnya, aha. Tes jalan, terus tes kondisi macet, perhatiin temperatur, AC-nya wajib dingin, kecuali dia udah siap, AC nggak dingin nggak apa-apa deh gue beli, udah siap budget untuk benerin AC Baik, atau gue nggak pakai AC juga nggak masalah, Oke. ngerti nggak? Koplingnya dicobain karena dia manual kan, koplingnya masih enak nggak nih gitu. Nah, kategori kopling enak tuh gimana sih Mal? Setengah kopling, dicobain setengah Ya, kopling. dicoba apa gimana? jalan aja, intinya mah dicoba Yang jalan. nggak enak tuh gimana? Nyendat apa gimana? Selip biasanya ya Om ya, atau keras masuknya. Oh. Pas masuk gigi tuh di ini keras gitu masuknya, atau koplingnya diinjek keras banget, nggak nyaman gitu kan. Perbaikan kopling mahal ya? Kalau keras gitu. Untuk Karimun lumayan ya Om ya, nurunin koplingnya ongkosnya lumayan mahal karena susah nuruninnya Karimun. Nanti kalau mau nanya proses penurunan kopling gimana sama Pak Iwan tuh, yang Pak pernah Iwan. nurunin kopling Karimun, gua mau ogah. Gitu ya. Oke. Iya, Karimun Kotak gokil. Tapi benar yang lu bilang di dalamnya gua sempat sekali tapi bukan naik Karimun Kotak. Naik Grab Mal. Buset deh gue bilang. Anjir di luar ekspektasi gue pikir sempit. Lega banget ya. Lega, Gokil lega, bener. dalamnya lega. Weh, kaki selonjoran. Iya. Nggak selonjoran kan maksudnya space-nya. Space-nya lumayan Wah, luas, jadi luas. buat yang badannya tingginya 175 ke atas Iya, juga iya. masih cukup nyaman lah duduk di situ. Nggak yang sempit kayak kayak Visto atau Atos. Iya, iya. Itu. Karimun Kotak. Gokil. 1000 cc, irit, masih karbu, platina juga ya, belum injeksi ya. Iya, iya. Oke. Nah itu teman-teman kalau ada pertanyaan silahkan komen atau ingin berkomentar tentang Karimun Kotak atau lu ada yang punya pengalaman sekian tahun pakai Karimun Kotak, komen dong, sharing dong. Karena banyak juga teman-teman yang sharing ya pengalamannya. Gue juga jadi tahu banyak tentang beberapa mobil, tentang kelebihannya yang pernah lu pakai. Seperti di konten-konten sebelumnya Om, kayak gitu. Terus paling itu aja sih ya Iya. Om Kamal ya untuk kekurangannya ya. Tapi Kekurangannya. lu lihat juga sisi Kelebihannya. kelebihannya dari Karimun itu ya. Iya, jadi ngelihatnya jangan yang kurangnya aja, tapi yang kelebihannya juga kan harus dipertimbangkan seperti derajat tadi gitu. Iya, iya. Kurangnya ada ini, tapi kan lebihnya juga ada ini gitu. Jadi dinilainya secara objektif lah. Iya, iya. Jadi jangan ngelihat kekurangannya Iya. aja. Tapi kalau ngomongin kaki-kaki dia ini nggak sih? Enggak sih, gak Enggak rewel. ya? Enggak. Nggak rewel ya? Masih aman lah. Masih aman ya. Oke, dan empuk nggak sih dia jatuhnya? Empuk. Kalau si Karimun Kalau empuk kata ya? gua empuk. Kalau kata lu empuk ya. Ditambah dengan joknya gue demen banget tuh kalau jok. Enak ya didudukin iya, ya. Jok model kayak gitu tuh. Iya. Oke. Ada lagi nggak sih Om yang mau lo share untuk kelebihannya, kekurangannya ya si Karimun? Kayaknya udah Atau sih, yang itu perlu aja. diperhatikan? Paling itu aja sih yang tadi gue sebutin Karbu aja. paling ya. Iya. Tapi karbu setuju gue tuh, bener. Kalau karbu, karena gue ngerasain kayak Mr. Jim tuh. Kalau udah agak boros, oh iya bener nih gue bilang. Karbunya udah waktunya Betul, waktunya disentuh sama Mang Yaya. Nah, itu. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan Karimun Kotak ya, penjelasan dari Om Kamal.
kelebihannya dan kekurangannya, khususnya kekurangannya tadi udah disampaikan sama Om Kamal untuk Karimun Kotak, dan masih sangat worth it untuk dimiliki. Sangat worth it untuk dimiliki. Gue juga jujur penasaran nih, boleh juga nih ngerawat itu ya. Terus juga di video kemarin sebelumnya Kia Carens dan video ini pembahasan Karimun Kotak, gua kayaknya nggak nyebutin oke. Enggak. Jadi gue diem aja, gue dari tadi mau gue tahan aja. Banget bangsa. Sebenarnya kan gue ada posting Bang, ya kan? Ada posting berkomentar dan bijak dan lain sebagainya. Sebenarnya gue ada yang komen awal itu nggak terlalu nusuk sih. Pas yang di bawah, oke pala lo oke, anjir gue disitu emosi gue. Sebenarnya gue emosi yang itu tuh. Kalau yang atas masih make sense, masuk akal. Oke deh, gue bilang siap Ndoro, gue gituin kan balasnya kan. Walaupun ya namanya orang diusik kekurangannya, walaupun dia itu bener, kadang suka anjir. Kesel juga. Ya udah iya deh. Tapi masih oke dah. Itu kan cuma saran ya Bang. Terus yang bawahnya oke pala lo oke katanya. Di bawahnya lagi 380 berapa, lu bilang oke katanya. Ya netizen yang budiman begitulah Om. Jadi harus. Tapi confirm memang bener Bang. Ada di video itu memang gua ulang lagi, oh iya bener. Kebanyakan oke-nya ya. Sama gue motong lu memang bener. Itu bener clear pada saat itu. Oke teman-teman. Sekali lagi gue sampaikan, kalau misalnya lo ada yang terkendala mobilnya atau mau perawatan berkala, ganti oli dan lain sebagainya, tune up, atau menjelang Lebaran, bulan puasa ini mau pulang kampung, mau dicek, bisa dibawa ke Bengkel Kafka. Gue cantumin alamatnya di bawah ini. Dan follow juga Instagram Bengkel Kafka, dan follow Instagram gua yang alhamdulillah sudah 1.300 di follow. Ternyata gua kan jarang ya online pakai akun gua yang sebelumnya. Banyak juga ternyata ke situ. Oh gitu. Gue lihat follow. Waduh, gue bilang jangan follow ke Denny_Kustaman teman-teman. Denkus Channel follow-nya. Ya, karena gue udah ganti, udah beralih nih, gue fokusin di Denkus. Itu mungkin yang masih di video-video lama kali Om. Mungkin yang video lama kan masih Denny Kustaman. Taunya itu ya. Iya juga sih. Video-video awal tuh. Benar. Yang bahas mobil Korea juga itu sebelumnya kan. Itu masih Denny Kustaman. Benar sih. Iya. Lu kan Denkus yang baru yang kesini. Iya. Iya. Oke deh, Om Kamal cukup ya? Ya. Cukup, teman-teman. Thank you yang udah nonton video ini. Jangan lupa follow Instagram gua, subscribe YouTube channel gua, share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart.